الحمد لله الذي خلق ويحشرهم في المحشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذي أطاعوه فيما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من أهوال يوم المحشر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وهذر. إن أحسن المواعظ الشافية كلام من لا تخفى عليه خافية. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, wabil khusus nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, serta nikmat yang lainnya, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, serta kepada pengikutnya yang senantiasa taat kepadanya, dan mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada diri khatib khususnya, umumnya kepada para hadirin sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sifat tergesa-gesa merupakan sifat yang kurang terpuji, bahkan termasuk kebiasaan setan. Namun dalam kondisi tertentu kita justru dianjurkan untuk melakukannya. Pasalnya ada beberapa hal yang dalam pandangan syariat memang harus disegerakan atau buru-buru dilakukan. Al-Hafidz Abu Nuaim dalam kitab Hiyatul Aulia menyebutkan setidaknya ada 5 perkara yang dituntut syariat untuk disegerakan alias tidak boleh ditunda-tunda. Yang pertama, memuliakan tamu. Menyambut tamu atau memuliakan tamu termasuk salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah dan keutamaannya pun cukup banyak diutarakan dalam hadis. Di antaranya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Artinya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Walhasil, jika dalam hal tertentu sikap tergesa-gesa itu kurang baik, maka dalam memuliakan dan menyambut tamu justru baik dan terpuji, bahkan dianjurkan oleh syariat. Sidang Jumat rahimakumullah, yang kedua, mengurus jenazah. Dalam kondisi normal, kita dituntut oleh syariat untuk menyegerakan dalam pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani,
menyolati dan menguburkan. Keutamaannya pun sungguh luar biasa, terutama jika yang dipulasarnya adalah jenazah yang mukmin dan ahli kebaikan. Inna awwala ma yujaza bihi abdul mu'minu ba'da mautihi ay yughfara li jami'i man tabi'a jinazatahu. Artinya, sesungguhnya balasan pertama kali seorang mukmin setelah kematiannya adalah diampuninya dosa semua orang yang mengantarkan jenazahnya. Oleh karena itu, jangan pernah menunda-nunda pengurusan jenazah, baik dalam hal memandikan, mengkafani, menyolatkan maupun menguburkan, jika memang tidak ada hal yang menghalangi disegerakannya pengurusan. Yang ketiga, menikahkan anak gadis yang sudah dewasa. Mengapa menikahkan anak perempuan termasuk hal yang harus disegerakan? Salah satunya adalah untuk menjaga marwah atau kehormatan kaum perempuan agar terhindar dari fitnah dan hal yang tidak diharapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menggambarkan bagaimana kedekatan orang tua yang mengasuh anak perempuan hingga dewasa sekaligus menjaga kehormatannya di surga nanti. Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Artinya, siapa saja yang mengasuh dua anak perempuan hingga keduanya berusia baligh, niscaya aku dan dia akan datang pada hari kiamat seperti ini, seraya beliau menempelkan dua jarinya. Namun kita harus lebih bijak dalam menyikapi anjuran ini, sebab jika mengacu pada Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal pernikahan anak itu adalah 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang tak kalah penting, jika pernikahan dalam usia minimal tetap dilakukan, baik anak perempuan yang dinikahkan maupun anak laki-laki yang menikahinya harus memenuhi kriteria layak dan mampu, baik secara mental, finansial, intelektual maupun kesehatan. Sebab jika tidak, bukan mustahil pernikahan justru akan melahirkan problematika baru bagi keluarga, masyarakat maupun bagi negara. Yang keempat, melunasi hutang, terlebih jika hutang sudah jatuh tempo. Syariat menganjurkan kepada kita untuk segera melunasinya. Selain itu, melunasi hutang juga memiliki banyak hikmah dan manfaat, diantaranya melepaskan diri dari tanggungan, meraih ketenangan hati, menjauhkan prasangka buruk dan perselisihan, menjaga hubungan baik dengan pihak yang berhutang, mencegah beban keuangan yang berlebih, serta mengurangi risiko bangkrut dan sebagainya. Yang terakhir, perkara yang harus disegerakan dalam pandangan syariat adalah bertaubat ketika sudah berbuat dosa. Terlebih usia seorang tidak ada yang tahu. Kematian bisa datang, bisa kapan saja. Ketika kita berbuat dosa, maka segeralah bertaubat. Konon setiap kita berbuat dosa, maka hati kita menjadi ternoda dan hitam. Maka alangkah bijaknya kita menghentikan semua perbuatan dosa tatkala tanpa sengaja dan tanpa sadar ketika melakukannya, maka segera hentikan perbuatan dosa itu dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wallahu a'lam bimuradi. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Selain itu,
Tobat juga merupakan tahapan proses penting pembersihan diri bagi manusia yang hendak mendaki jalan spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, taubat adalah satu jalan bagi kita meraih keridhaan Allah dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, itulah hal yang tidak boleh ditunda-tunda pelaksanaannya dalam pandangan syariat. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menjalankannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa halalan tayyiban wa taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ithmi wal ghanimata min kulli birrin wal fawja bil jannati wa najata minan nar. Allahumma qanni'na bima razaqtana wa barik lana fima a'taitana wa akhluf alaina kulla ghaibatin lana minka bi khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fastaghfirullahal azim yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.